Bunuh dia. Bunuh dia. Nangge, aku datang membantumu. Cepat lari. Ah, Dafei. Dafei, bangunlah. Nange, tolong jaga putriku baik-baik. Dafei. Dafei. Sulit sekali aku mencarimu. Kenapa kamu datang? Apa kamu benar-benar berhenti dari dunia ini? Apa kamu rela? Hei, kau, ikut aku kembali. Aku tidak bisa kembali. Masa-masa penuh bahaya itu, aku tidak ingin menjalaninya lagi. Jangan coba-coba mengganggunya. Demi dia, Aku terlalu banyak berutang padanya. Aku ingin menebusnya. cepat atau lambat, kamu akan menyesal. Orang-orang seperti kita, akhirnya tidak akan baik. Apakah Tuan Chen sudah memikirkannya? Tenang saja, di Haitian, tidak ada hal yang tidak bisa aku tangani. Putri kecil kita, telepon siapa itu? Pacarmu. Kak, jika kamu tidak segera mendapatkan lahan itu, nanti Haitian tidak akan menjadi tempatmu lagi. Kok bisa? Hati-hati. Jangan sampai kehilangan segalanya. Baik. Bos, ada yang bisa saya bantu? Toko macam apa ini? Aku harus pesan sendiri? Apa yang sudah kukatakan pada kalian? Kita ini orang beradab. Orang beradab, jangan menakuti gadis kecil itu. Terserah kamu saja. Bos, milk tiap bola lampu dan roti nanas, menurut Anda bagaimana? Apa saja boleh? Baiklah. Manis sekali ya. Ayo pergi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Pamanan, ada yang perlu dibantu? Saya baik-baik saja. Kamu kembali ke depan untuk melayani pelanggan saja. Pamanan, bagaimana kalau saya tetap di sini membantu Anda? Pekerjaanku di sini sudah selesai. Begini saja, kamu buang saja sampahnya. Astaga, bos. Kecoa besar sekali. Wah, kecoa sebesar ini. Apa mau membuat orang kaget? Kecoa. Mohon maaf semuanya. Makan kali ini saya traktir. Anggap saja begitu. Hanya dengan satu kata begitu sudah selesai urusan. Saudara ini usaha kecil, berapa maunya? Oh, mengerti. Peraturan ya? Jika kau tahu aturan, kami juga akan tahu aturan. Jika kau tidak tahu aturan, aku akan minta anak buahku untuk mengajarimu. Apa itu aturan? Benar, saudara-saudara. Benar. Kakak Kiang adalah aturan di Jalan Hexia Haitian. Aku tahu semua aturannya, saudara. Mari, aku traktir kalian minum teh. Ini seperti mengasihani pengemis. Hancurkan. Sudah cukup? Kau kakak Kiang, ya? Ini usaha kecil, aku tidak mau mencari masalah. Aku harap kau tahu kapan saat yang tepat untuk berhenti. Baik. Oke. Perseteruan ini aku anggap dimulai denganmu. Lepaskan dia. Pergi.
Paman Nan, orang-orang itu bukan orang baik. Jangan gugup. Mana bosnya? Suruh dia keluar. Saya bosnya. Beri dia pelajaran. Bicaralah baik-baik. Kau pantas. Ambil uang dan pergi, atau tinggalkan semuanya. Apa kau tahu siapa kakakku? Biaya pengobatan akan saya tanggung. Berapapun itu. Jangan ganggu bisnis saya. Masalah ini tidak akan selesai. Aku belum selesai denganmu. Mundur. Halo, Kak. Beito di Jalan Heksia dipukuli. Kak, saya dipukuli. Wah, apa-apaan ini? Berani bikin masalah di wilayahku. Bunuh dia. Baik, Kak, di sini. Jiulong Bingsi. Masalah sekecil ini saja tidak bisa kau tangani. Harus saya yang turun tangan? Sampah. Sialan kau. Cepat panggil aku kakak besar. Kakak besar. Kakak besar. Panggil kakak besar apa? Xiao Chai, tolong kemari sebentar. Tolong traktir minum teh, teman-teman. Baik. Silakan masuk. Kenapa masih berdiri saja di situ? Ini toko kita sendiri, pesan saja sesuka kalian. Ayo masuk, masuk. Saudara baik, lama tidak berjumpa. Kau terlihat meyakinkan sekali. Lumayanlah. Kenapa? Menjadi menantu yang tinggal di rumah istri tidak menyenangkan bagimu. Sampai harus datang ke Haitian dan mencari gara-gara masalah. Pemikiran ayah mertuaku sedikit berbahaya. Sudah saya tangani. Berhasil. Posisi Huali Dao canggung. Di Hongtai tidak ada tempat untukku. Jadi kau datang ke Haitian juga. Kau berani sekali mengambil risiko sebesar ini. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku dengar mereka bilang kau di Dailang. Ceritanya panjang. Orang bijak selalu tahu kapan harus mundur dan kapan harus maju. Semua orang harus saling memaafkan dan mengabaikan masalah yang kecil. Kenapa harus saling bunuh? Benarkah kami para berandal jalanan ini? Memang kami tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi sepertimu. Tetapi kami mengutamakan moralitas sebelum memulai sebuah tindakan. Perasaan didahulukan, kesetiaan berada di atas segalanya. Karena kau tidak bersikap benar, aku juga tidak akan berlaku sopan padamu. Bom. Wah, kupikir aku sudah cukup hebat. Kau ternyata lebih kejam dan lebih hebat dariku. Kau memang kakak besarku. Daerah Nange ini sangat berharga. Ayo kita bekerja sama. Saat ini, aku hanya ingin menjaga anak Feige dengan baik. Anak Feige. Satu lagi kue tiaw goreng. Nange, gadis kecil ini adalah putri Dafei. Jadi Feige dan Datian hanya punya satu keturunan ini. Nange, aku hanya ingin... Jangan bawa-bawa gaya Hongkang itu ke Haitian. Ah, itu hanya masalah kecil. Mana ada yang seseru saat kita di Hongkang dulu, begitu berwibawa. Bos, bos, bos. Berani membuat masalah di Jin Luowan milikku. Di wilayahku sendiri, kalau musuh menghormati kita, Kita menghormati dia lebih. Kalau musuh menyerang ke depan pintu, Kita hajar sampai dia memohon ampun. di Jin Luowan, aku Anan, adalah aturannya. Siapa yang berani melanggar aturan Anan?
Akan kuajarkan padanya apa itu aturan. Berani bermain bubuk putih di wilayahku. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Saudara-saudara, ayo pergi. Nange, uang di Haitian terlalu mudah dicari. Ajak aku dan saudara-saudaraku ini untuk mengurus transportasi. Kenapa tidak diam saja dan melakukan bisnis yang bersih? Jangan setiap hari berteriak untuk berkelahi, oke? Ayo jalan. Aduh, Daddy, aku sudah bilang oke. Kenapa Daddy masih saja mau memeriksa? Sayangku, kekasih kecilku, ini pertama kalinya kamu mengurus tempat sebesar ini. Tentu saja Daddy harus datang untuk mendukungmu. Ada apa, Daddy? Teman lama Hong Kong datang ke Haitian. Silakan Anda duduk. Semoga kerjasama kita berhasil. Semoga kerjasama kita berhasil ya. Kak, hanya ada dia sendirian di toko itu? Selamat malam, nakal. Selamat malam. Sedang apa kalian? Apa yang sedang terjadi? Bos, ada yang menghancurkan toko Nange. Kita harus bagaimana? Maafkan saya, bos. Jelaskan saja dengan baik. Kamu baru datang ke Haitian. Selain Beito dan Kiang Zai, kamu tidak punya urusan dengan orang lain. Orang-orangmu tahu hubunganku denganmu. Apa orang-orang itu masih akan bertindak sembarangan di belakangmu? Saya memang tidak bisa mengatur orang-orang saya dengan baik. Belum tentu mereka pelakunya. Bos, Katakan, plat nomor itu bukan dari kota Haitiansi. jika saya sampai menemukan bajingan itu, saya akan menghabisi seluruh keluarganya itu. Haitian bukan Hong Kong. Di sini, menjunjung hukum. Cari tahu saja siapa pelakunya. Lalu serahkan bukti-buktinya itu kepada kantor polisi. Ya. Bos, Bos, kami gagal melakukannya. Hal sepele begini saja tidak bisa diselesaikan dengan benar. Kalian semua ini tidak berguna. Hanya Haitian, beberapa teman lama datang. Bantu aku menyambut mereka dengan baik. Jalan Hexia? Kenapa tidak berani pergi? Tidak. Hanya saja kami selalu dengan Jalan Hexia, tidak pernah saling mengganggu. Mengapa tiba-tiba? Si Zhao Shanhe itu, aku tidak pernah menganggapnya serius. Dia hanya orang bodoh. Perampokan. Perampokan. Ada apa adik kecil? Panggil aku kakak, aku bantu kejar. Kakak, tolong bantu aku. Tunggu aku. Ini, Ya, benar, ini dia. coba lihat apakah ada barang yang hilang. Kau benar-benar melihatnya? Semuanya ada, semuanya lengkap. Anda benar-benar orang baik? Pakai ini. Cepat masuk ke mobil. Kakak, terima kasih banyak sudah membantuku. Tapi, Kau sendiri bilang aku orang baik. Kita searah, aku antar kau sebentar. tidak perlu sama sekali. Aku bisa jalan kaki sendiri. Cepat masuk ke mobil. Dia sudah membantuku mengejar pencuri.
Tampan sekali, mungkin dia bukan orang jahat. Kalian berdua punya tangan dan kaki sehat. Kenapa tidak cari pekerjaan di pabrik elektronik, malah menindas seorang gadis kecil? Apa kalian pantas disebut pria? Kami tahu kami salah, kakak. Ampuni kami, kakak. Kakak, kami tidak akan berani lagi. Percuma memohon padaku. Minta maaf. Kakak, bagaimana kalau dilepaskan saja? Kakak, kami tahu kami salah. Anda orang yang besar hati. Tolonglah. Sudilah memberi kami ampunan. Bebaskan kami. Tolong kakak, biarkan kami pergi. Aku suruh kalian minta maaf. Apa kalian tulis sekarang? Maafkan saya. Minta maaf kepada siapa? Siapa namanya? Xiao Chai. Maafkan saya kakak Chai. Kakak Chai, maafkan saya. Kakak, menculik orang itu salah. Bagaimana kalau kakak bebaskan mereka saja? Kita pergi. Pak, 2 gelas lampu, 1 gelas kaos kaki sutra, lalu 2 mangkok nasi dengan iga sapi tomat. Baiklah. Wah, coba lihat. Paman ini kelihatannya cukup tampan ya. Oh, jadi kau suka pria parubaya ya? Bukankah katanya gadis-gadis muda dari Haitian semuanya pemalu? Paman Nan, Ada apa? bolehkah saya pulang lebih awal hari ini? Mau berkencan? Bukan, bukan. Sudahlah. Lain kali hati-hati ya. Terima kasih, Kak. Nama saya Xiao Chai. Chai dari Pelangi. Saya belum tahu siapa nama Anda. Panggil saja saya Bingge. Kakak Bin? Bin. Bin yang mana? Terserah. Kalau begitu, bagaimana kalau saya traktir Anda makan? Li Bing. Ternyata dia seorang pembalap. Mengelabui perasaan gadis muda yang polos. Rasanya cukup berdosa juga. Nona besar. Buka pintu, Nona besar ini minggir. adikku datang. Kakak santai sekali, ya? Tidak juga. Sekadar mengingatkan kakak dengan baik. RG akan segera kembali dari luar negeri. Kamu lebih memihak kakak? Apa kakak kandungmu tidak akan merasa iri? Kakak rela menyerahkan semuanya pada RG. Tentu saja. Aku tidak mau. Lalu kenapa kakak masih juga bermalas-malasan di sini? Senang dan lupa pulang, ya? Adik, jangan coba-coba bermain api. Aku memang sedang bermain api. Beranikah kakak menambahkan lebih banyak bahan bakar? Apa rencanamu? Penjualan motherboard industri Haitiansi sungguh besar. Aku ingin membuat pabrik pengolahan. Bagus itu. Ini lebih baik daripada pekerjaan kotor yang biasa kita lakukan dan menghasilkan uang lebih cepat. Kau memanggilku hanya untuk membicarakan ini. Ayah tua datang untuk memeriksa. Coba selidiki anak ini. Pastikan latar belakangnya bersih. Biar aku yang mentraktirmu makan. Terima kasih sudah membantuku. Kau juga membantuku, jadi biar aku yang traktir. Tetap biar aku saja. Di tasku ada foto ibuku. Foto sisi wajah itu. Ya. Aku dikirim kembali ke desa sejak kecil. Aku tidak pernah bertemu ayah dan ibuku. Kalau begitu yang mengantarmu kembali, pasti ayahmu, kan? Teman ayahku, dia bilang ayahku sudah tiada. Aku turut berduka. Tidak apa-apa. Hidup bersama nenekku sudah cukup baik. Apa kau tidak mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Bersyukur atas apa yang dimiliki. Selama nenek sehat, aku sudah sangat senang. Paman Nan juga harus sehat.
Paman Nan, Bosku orangnya sangat baik. kau ini kenapa merasa seluruh dunia adalah orang baik? Karena semua orang baik. Kau orang baik. Paman Nan juga orang baik. Bunga kecil yang rapuh, sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Ayo, Baik, Paman Nan, saya mengerti. Kenapa kamu lebih cerewet daripada nenekku? Sudah kubilang aku tidak berteman dengan orang-orang tidak benar. Cair, mau beli sayuran? Hari ini kamu tidak menjual es krim. Ini terlihat segar, berikan aku 1/2 kilo ya. Baiklah. Sini aku bungkuskan untukmu. Wah, Nona Manis, sudah punya pacar belum? Abangku bicara padamu itu suatu kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Nona Manis ini cukup galak, aku suka. Hei bang, kita bicarakan ini baik-baik. Ini di siang bolong. Nak, jangan ikut campur urusan orang lain. Kamu sudah bayar iuran kebersihan buat jualan di sini belum? Nona Manis, ikut abang, abang akan membawamu menikmati hidup. Hentikan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Paman Nan, Bingge, Kalau kau berani menyentuhnya seujung jari pun, aku akan mematahkan cakarmu. kau berani menyentuhnya. Aku akan menyuruh kalian merangkak keluar dari sini. Berapa umur paman? Masih mau jadi pahlawan? Dengan tubuh kecil seperti ini, masih mau jadi pahlawan kesiangan. Hari ini, aku sudah menyentuhnya. Amitabha. Mau apa lagi? Saudara-saudara, beri mereka pelajaran. Siap, siap. Anak muda, gerakanmu lumayan juga. Kakak juga tidak kalah. Anak muda, tahukah kamu bahwa yang tua lebih berharga? Mengerti? Kakak, Anda adalah yang terbaik. Jangan asal panggil kakak. Paman, maafkan aku. Maafkan aku. Mengapa tidak sekolah dengan benar saja, malah keluar dan ikut-ikutan jadi berandal? Apa kamu bisa hidup seperti ini sepanjang hidupmu? Pergi. Kamu tidak apa-apa? Xiao Chai, kamu tidak apa-apa? Paman Nan, Bingge. Semua sayuranku hancur. Menanam itu sungguh sulit. Ambil uang ini. Kalau disuruh ambil, ambil saja. Terima kasih kakak. Jangan panggil kakak. Aku sudah lama tidak menjadi kakak. Aku membuka Jiulong Bingsi. Di jalan Hexia di depan sana. Mampirlah kalau ada waktu senggang untuk meramaikannya. Terima kasih bos. Aku pasti akan datang, pasti datang. Paman Nan, paman terluka? Bos, kamu. Aku bilang cuma tergores kaca secara tidak sengaja saja. Kamu percaya? Aku percaya. Syukurlah hanya luka luar. Cuma pisau buah saja. Hanya pisau buah katanya. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kalian berdua tidak lapor polisi? Apa sudah terlambat? Jika kita menunggu polisi datang, kita berdua sudah roboh duluan. Benar, mereka banyak sekali. Aduh. Nak, trik pura-pura menyedihkanmu itu, aku juga pernah menggunakan trik ini saat masih muda. Xiao Chai kami tidak akan tertipu. Xiao Chai. Aku belum memperkenalkannya. Paman Nan, ini Li Bing, pembalap. Terakhir kali aku dirampok, dia yang membantuku. Kamu dirampok? Ada apa? Saat itu Bingge langsung membantuku mengejar perampoknya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Apapun yang terjadi, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Kalau dugaanku tidak salah, Paman Nan, Anda hanya bos Xiao Chai kan? Urusan Anda mungkin sudah sedikit melewati batas wewenang seorang bos. Paman Nan itu sudah seperti orang tuaku. Dia mengkhawatirkanku. Hei nak, terima kasih kau sudah membantu Xiao Chai hari ini.
Namun jika kau ingin mendekati Xiao Cai, kau harus bisa melewatiku. Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu gagal. Dia adalah Xiao Cai-ku. Apa hakmu mengatur urusan Xiao Cai? Mungkinkah kau terhadap Xiao Cai punya maksud tersembunyi yang kotor? Ketika Xiao Cai menikah, aku harus duduk di meja utama. Benar, kau adalah pamannya Xiao Cai. Tentu saja kau harus duduk di meja utama saat dia menikah. Selain neneknya, akulah satu-satunya pria di dunia ini yang berhak mengantarnya ke pelaminan. Tidak mungkin. Nenek bilang ayahku sudah lama. Paman Nan, kau ini sebenarnya siapa? Xiao Cai, jangan salah paham. Kumohon. Paman Nan, Xiao Cai. Seharusnya aku tidak memberitahukanmu hal-hal ini. Maafkan aku. tidak apa-apa. Sekarang aku sudah tahu nama ayah dan ibuku. Aku sangat senang. Mulai sekarang kau punya aku. Hei, nak, jauhkan tanganmu dari bahu keponakanku. Pamanan, jangan jadi orang dewasa jahat yang menghalangi cinta kami. Jangan bicara seperti itu, Paman Nan. Nangge, aku tidak akan lagi iri padamu di belakang, karena sering memberikan perhatian khusus pada Xiao Cai. Mulai sekarang siapapun yang berani mengganggu Xiao Cai, akan kuhajar habis-habisan. Dengan tubuhmu yang kurus kering itu, siapa yang bisa kau hajar? Paman Nan, saya sudah siap. Hei nak, antarkan Xiao Cai pulang lalu enyah dari sini. Paman Nan, Paman tenang saja. Dasar anak nakal. Kalian berdua, setengah sisa hidup kalian akan terjamin. Terima kasih, Kak. Tinggalkan Haitian untuk sementara waktu. Baik. Kak, saya siap jika Anda telepon kapanpun. Bos punya rencana sendiri. Lanjutkan sesuai rencana. Siapa itu? SSTT. Halo, Bingge. sayang. Ada apa? Apa sore ini kamu ada waktu luang? Ada. Kalau begitu, ayo kita pergi ke karnaval. Bagus, jam berapa? Pukul 3. Pukul 3, ya? Bisakah kamu pergi sendiri dan menungguku di depan? Aku ada latihan pukul 2. Baiklah, aku akan menunggumu. Oke. Pacarmu? Pacar? Apakah aku membutuhkannya? Tentu saja tidak perlu. Xiao Cai. Xiao Cai. Bingge. Bingge. Aktor dan aktris utamaku sudah bangun. Itu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bos, apakah Anda puas dengan pekerjaan yang saya lakukan ini? Sangat puas. Puas saja. Puas saja. Bingge, Bingge, bangunlah Bingge. Xiao Cai? Aku merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan pada Bingge? Aku seorang pria. Apa yang bisa kulakukan pada pria lain? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau atau ponselnya mati. Nange, dia sedang berkencan. Kenapa kamu masih saja mengganggu? Sungguh tidak menyenangkan. Aku merasa sangat tidak enak, Xiao Cai. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Bingge? Kamu menyukainya, dan dia juga menyukaimu. Aku akan menjadi orang baik, membuat kalian berdua bersama. Paman Nan, pamanmu menelepon. Menurutmu, sebaiknya aku angkat atau tidak aku angkat? Dasar gila. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, Paman Nan. Aku takut sekali. Suruh pamanmu datang dan potong aku. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kau. Buka mulutmu. Kau sudah bilang aku gila,
Jika aku tidak melakukan sesuatu yang gila, bagaimana aku bisa pantas mendapatkan sebutan itu? Apa yang kau berikan padaku? Aku memberikan permen pada pemeran utama pria. Bagaimana mungkin aku tidak memberikannya pada pemeran utama wanita kita? Kau, Hei kak, rekam aku dengan baik. Tangkap momen yang seru untukku, terutama bidikan jarak dekat. mengerti. Hei, dengar tidak, arahkan ke atas. Jarak dekat, jarak dekat. Xiao Cai Sa Cai Yi. Xiao Cai. Kurang ajar. Paman Nan, maafkan saya. Jangan salahkan dia, ini bukan salahnya. Nange, bukankah kau bilang mereka pergi ke dermaga untuk memindahkan barang? Saya minta maaf. Saya sudah mengirim orang untuk menangkap anak-anak itu. Xiao Cai yang harus dimaafkan. Justru kau kurang ajar. Kau tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Xiao Cai. Li Bing, kau berlagak di depan siapa? Kenapa kau marah-marah pada anak kecil? Anak kecil? Kau menyebut bos jalan Hesang, Huang Jiahao sebagai anak kecil? Orangmu yang datang ke tempat saya dan membius saya. Kau masih merasa benar? Zhao Shanhe, kau tidak malu? Putra sulung Li yang terhormat dibius orang dan dibawa ke daerah kekuasaan saya. Bagaimana kau bisa menjalani hidup? Pengusaha jujur tidak pernah terlibat hal seperti itu. Cukup. Xiao Cai, kemari. Paman akan mengantarmu pulang. Kalian berdua? Yang satu adalah penguasa wilayah Jalan Hexia. Yang satu lagi adalah pengusaha jujur Jalan Hesang. Tidak mungkin tidak bisa menemukan orang rendahan ini, kan? Sebaiknya engkau benar-benar korban. Jika tidak, walaupun ayahmu adalah Li Bancheng, saya Zhao Shanhe akan mengejar sampai ke ujung dunia dan tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Baik, permusuhan ini akan kuakhiri denganmu. Permusuhan ini sudah terjalin. Aku belum selesai denganmu. Maafkan aku. Paman Nan, Akulah yang menyakitimu. ini bukan kesalahan Paman Nan. Aku sendiri yang kurang hati-hati. Paman Nan, Li Bing bukan orang jahat. Akulah orang jahatnya. Tuan Li sup kerang kering dengan api kecil. Baik, Ayah, kapan kakak kedua akan pulang? dia bilang ingin bermain beberapa hari lagi di Hong Kong. Anak-anak muda seperti kalian ini benar-benar tahu bagaimana cara bersenang-senang. Ayah tidak perlu peduli dengan proses yang ada, asalkan hasilnya memuaskan ayah. Percaya diri itu memang hal yang bagus, Are. Ayah, aku bawakan bubur sarang burung walet untuk ayah. Astaga, biar pengasuh saja yang membawanya. Kamu harus lebih banyak istirahat. Aku hanya ingin membawakannya untuk ayah kok. Enak tidak? Ini manis sekali di hati. Ayah masih menganggapku seperti anak kecil. Di mata ayah, kamu akan selalu menjadi kesayangan. Minumlah sampai habis. Kapan kamu masuk? Baru saja, Ada perlu apa? apa aku tak boleh mencarimu tanpa ada urusan? Kakak, aku sedang kekurangan uang. Adik, kamu bisa kekurangan uang? Tentu saja malam ini aku sudah berjanji bertemu dengan Direktur Chen dan Direktur Song. Direktur Song punya pabrik sepatu yang bisa memenuhi standar yang dibutuhkan Direktur Chen. Tapi kuota daftar namanya sangat ketat, jadi aku butuh bantuanmu. Keuntungannya besar loh. Adik, kapan kamu bisa membantuku? Bisa jadi milikku juga? Bagaimana jika kita lakukan begini?
Kita ke kantor urusan sipil dan tanda tangan. Jangan bercanda. Bukankah kamu ingin melihat penampilanku? Malam besok di ruang VIP Chunjiang Huaiwei. Adik akan mengajakmu makan makanan enak. Halo? Aku merindukanmu. Bingge. 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 Aku datang. Boleh. Sudah ketemu. Kakak D bilang kau harus pergi ke Gunung Baihua bersamaku. Shenzhen sudah datang ke Haitian. Shenzhen? Nange, Kakak Ji. Wah, anak ini sudah setinggi ini. Kau makin tampan saja. Aku minta maaf, merepotkanmu datang jauh-jauh. Kebetulan aku ada urusan bisnis untuk dibicarakan di Haitian. Kakak D sedang ada urusan di kapal pesiar. Ini meninggal? Sudah seperti adonan roti kembung? Apakah ini orang yang kau cari? Benar, hanya satu ini. Ada belasan orang di kapal, semuanya warga Haitian. Tetapi, hanya ini yang utuh. Meninggal begitu saja? Sungguh mudah sekali bagi dia. Masalah ini sepertinya tidak sederhana. Nange sangat tidak menonjol di sini. Kakakku bilang padaku, jika orang lain ingin berbicara secara baik-baik dengan kita juga akan berbicara secara baik-baik dengan mereka. Jika dia bersikeras dengan argumen yang sama sekali salah, maka kita akan mengirimnya keluar dalam keadaan terbujur kaku. Sekarang zamannya sudah berubah, jadi cara bicaranya pun juga ikut berubah. Nange, sebelum datang kakakku secara khusus berpesan kepadaku, Hong Tai akan selalu menjadi dukunganmu. Kakakmu baru saja selesai menangani urusan internal Hong Tai. Kau baru saja membawa Hong Tai kembali ke jalur yang benar. Hanya masalah kecil kami ini merepotkan kalian untuk bolak-balik. Kita sudah seperti saudara, tidak perlu sungkan begitu. Benar kan? Meskipun kau dulu berjuang bersama kakak B, tetapi kau juga pernah berjuang bahu-membahu dengan kakakmu. Sebelum aku datang, 13 dan kakak B juga memberitahuku setelah menyelesaikan urusan Kixiali, mereka akan datang minum denganmu. Mereka berdua masih saja tarik ulur setelah bertahun-tahun. Tetap seperti itu, Shenzhen kalau tidak bisa dorong saja mereka. Biar mereka segera menikah agar tidak saling menyiksa. Seberapa banyak yang kalian tahu tentang pacar Xiao Chai? Anak angkat Li Bancheng. Di Jalan Heshang dia menjalankan bisnis sisa stok ekspor yang dijual domestik dan pusat spa, pusat permainan arkade dan beberapa tempat judi gelap. Selidiki dia. Memang perlu diselidiki. Selidiki dia. Aku sebenarnya kurang leluasa di Haitian. Bagaimanapun juga aku berasal dari Hong Tai. Pihak asing sulit mengalahkan penguasa lokal. Sebelum kita mengetahui situasi Libing dengan jelas, selidiki dulu semua bawahanmu dari atas sampai bawah. Oh, itu maksud penyelidikan yang kalian maksud. Kalian berdua. Kakak Ji, harddisk di King Suipu dicegat orang. Kakak Ji, tempat kita diserang. Apa semua orang baik-baik saja? Baito dipukul sekali, kepalanya berdarah. Apa wajah mereka terlihat jelas? Semuanya wajah baru. Betul mereka orang-orang Haitian keparat itu. Orang-orang kita tidak ada di antara mereka. Apa kamu memancing amarah seseorang? Kamu sedang diincar. Harddisk ini semuanya dibuat semalaman dari desa. Besok dari dermaga King Shui akan dibagi menjadi 2 kelompok, dikirim ke Dailang lalu dialihkan ke Malaysia. Bisnis yang kamu lakukan adalah bisnis yang jelas. Tapi ini bukan jumlah yang kecil. Jalur Haitian sangat terpisah. Saluran saya mengirimkan komponen elektronik. Mereka ingin melakukannya juga tidak akan bisa. Mereka itu tidak punya saluran. Jangan bicara terlalu yakin. Kakak Ji,
Beito, tanganmu. Tidak apa-apa. Di gudang sana datang sekelompok wajah baru mengintai tempat. Saya berjuang mati-matian bersama saudara-saudara, berhasil mempertahankan gudang dermaga. Sepertinya mereka mengincarmu. Sialan. Pikirkan baik-baik. Bisnis transportasi. Ini baru-baru ini kamu berselisih dengan siapa? Mereka fokus pada pengembangan properti. Mereka tidak melirik bisnis kecil ini. Perdagangan luar negeri Haitian memang sasaran empuk. Chen Zhen benar. Masalah ini tidak sederhana. Orang-orang serius yang menjalankan bisnis besar seperti mereka tidak akan menggunakan cara serendah ini, kan? Dua orang tolol dari Hong Kong masih menggunakan cara Hong Tai. Tunggu saja. Mereka tidak sadar kalau sedang dipermainkan sepenuhnya oleh Tuan Li. Semua baru pertama kali bertemu. Mari saya akan memperkenalkan. Ini adalah Direktur Chen dari Modu, Tuan Chen Zhendong. Ini adalah Direktur Song Song Banshan, pemilik Yaoxing. Kakak saya, Li Bing, saat ini bergerak di bidang transportasi. Kami berencana di distrik timur, membangun gudang transit seluas 800.000 meter persegi. Kedepannya mohon bantuan Direktur Chen. Direktur Lee terlalu sopan mengatakan itu. Kalau bukan karena Anda membantu saya menghubungkan, saya tidak mungkin secepat ini terhubung dengan produsen Haitian. Benar kan, Direktur Song? Benar. Jika bukan karena Nona Lee, saya punya barang tapi tidak ada saluran penjualan. 100 lebih pekerja saya, bahkan gajinya tidak bisa dibayarkan. Memang Direktur Lee berpikir jauh ke depan. Lihat, bahkan transportasi pun sudah dia pikirkan untuk kita. Direktur Chen, silakan perintahkan saya kapan saja. Saya pasti akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Direktur Song, kalau begitu 100 lebih pekerja Anda itu, sepertinya tidak cukup ya? Saya sudah lihat barang Direktur Song. Kualitasnya sebagus ini. Sayang sekali hanya membuat pemrosesan kontrak. Direktur Chen menempuh perjalanan jauh. Dari Modu ke tepi laut, tidak mungkin hanya membawa sebutir telur untuk dijual, kan? Lalu Direktur Lee ingin saya menjual apa? Direktur Chen punya jalur. Direktur Song punya telur. Kakak saya punya roda. Dan saya punya jaringannya. Xiao Chai, sudah lama menunggu kan? Tidak terlalu. Sekarang aku ditempatkan di ruang VIP bunga bulan sungai musim semi. Hanya pelayan ruang VIP kan? Lagi pula gajimu tidak naik. 500.000 rupiah untuk tip. Dapat 500.000? Gajiku sebulan cuma 1.800.000 rupiah saja. 500.000 rupiah, uang sebanyak itu. Makan 28 juta rupiah. Apa yang dimakan itu emas. Itu jauh lebih berharga daripada emas. Emas hanya seberapa harganya. Orang macam apa itu? Makan semewah itu? Aku tidak mengerti dunia orang kaya. Itu bos besar dari Modu. Mobilnya baru saja pergi. Baiklah kalau begitu aku harus permisi sekarang. Kakak, dermaga Jalan Siahe itu dikelola oleh Zhao Shanhei. Aku sudah berbohong untukmu, lalu bagaimana kau akan mengganti ruginya padaku? Jangan mengganggu. Setelah malam ini, gudang transportasi terbesar di dermaga Jalan Siahe akan bermarga Li. Siapa wanita ini? Kau bilang hari ini sibuk? Jadi begini caramu sibuk? Xiao Chai, dengarkan penjelasanku. Aku sudah melihat semuanya. Apalagi yang mau kau jelaskan? Sejak kapan ganti selera? Gadis baik-baik rupanya. Xiao Chai, sakit? Kau sendiri tidak tahu malu mencari uang kotor. Jauhi binggeku. Kau baik-baik saja? Masalah yang kau buat sendiri, selesaikan sendiri. Berhenti. Jelaskan semuanya padaku. Xiao Chai, bisakah kau bersikap wajar sedikit? Dia adalah... Dia pacarmu? Dia itu wanita simpananmu. Atau mungkin pasanganmu untuk hubungan satu malam yang kau bayar. Direktur Li, maafkan aku. Oh, Direktur Li. Kau pemilik Huang Jia Yihao? Temanmu? Bos, maafkan aku. Sudah, besok tidak usah masuk kerja lagi. Tamparan ini tidak kuterima cuma-cuma. Dia bosku, Direktur Li. Kali ini aku benar-benar hancur gara-gara kau. Bingge, aku... Kau puas? Aku... Cukup.
Bingge. Sebentar lagi aku ada janji pertemuan bisnis. Di ruang privat Huang Jia Yihao. Mau ikut? Nange. Wah, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Belum ada telepon? Menunggu seperti ini juga bukan solusi. Ini barang dalam jumlah besar, mereka pasti perlu mencari gudang. Saya sudah atur saudara-saudara untuk mencari informasi di berbagai tempat. Bagaimana kalau malam ini kau menginap saja di tempatku? Sebaiknya saya kembali saja. Xiao Cai, Pamanan, ada apa? Kenapa kau datang ke sini? Hanya ingin membangun supermarket di sini. Ide yang bagus. Tapi masuk ke sini tidak mudah loh. Tanah di distrik Dong ini, bukankah sebentar lagi akan dilelang? Kau benar-benar seperti lalat yang mencium aroma busuk ya. Mana mungkin penciuman saya sepeka Anda? halo, saya mencari Libing. Nona, Direktur Lee tidak ada di sini? Sudah, Pak Wang. Masalah semi-trailer itu biar saya yang urus. Anda urus bagian pengemudinya saja. Bingge, Kenapa kamu di sini? saya datang untuk... Direktur Lee, mobil sudah siap. Adikku tidak sekecil itu. Saya sangat sibuk sekarang. Apartemen Jingxiu Jiayuan Blok 7, nomor 8203, Anda tunggu saya. Baik. Apartemen pribadi Direktur Lee. Jika sudah masuk, tidak mudah untuk keluar. Wanita, sungguh bodoh sekali. Selamat datang, cantik. Silakan duduk. Hei, cantik. Mau minum teh sore atau pesan? Pesan makanan utama? Secangkir Ovaltine mie daging sapi tomat. Ovaltine, mie daging sapi tomat. Tunggu sebentar. Dekorasinya bagus, ya, mirip dengan gaya Teluk Jin Luo. Itu hanya didekorasi seadanya saja. Tempat ini memang jauh dari area pabrik dan terletak di belakang jalan setapak pejalan kaki. Sekolah juga punya tembok pagar, maka tidak cocok untuk membuka kedai es di sini. Di depan sana itu ada gelanggang sepatu roda. Bisnis di malam hari cukup bagus. Tapi mereka tidak akan bisa menikmati cita rasa Hongkang yang seotentik ini. Padahal engkau bahkan belum mencicipinya. Bagaimana kau tahu rasa di tempatku otentik? Aku punya seorang teman yang pernah bersekolah di Hongkang. Dia yang memberitahukan hal itu kepadaku. Kalau memang begitu, aku harus berterima kasih banyak padanya. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak. Wajahmu sangat mirip dengan wajah temanku saat dia masih muda. Mirip temanmu? Kalau begitu, aku hitung usianya. Pasti seumuran dengan ibuku, ya? Memangnya usiamu saat ini berapa? 20. 20? Masih sangat muda. Muda. Bukan itu maksudku. Aku tahu bukan itu maksudmu. Kau sungguh menarik. Kau jauh lebih menarik daripadaku. Hei, Bingge. Xiao Cai, aku mabuk tadi malam. Oh, tidak apa-apa. Aku tahu perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini. Maafkan aku. Tidak masalah. Aku bisa menunggu. Urusan Haitian sudah selesai kukerjakan. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Tenang saja, aku juga akan menjaga Nange. Jalani hidupmu dengan baik. Ada masalah apa? Telepon aku. Aku yang mengurus, kamu masih tidak percaya. Bagaimana dengan masalah chipnya? Lusa ada kiriman chip yang akan diangkut ke kapal nelayan.
Sepertinya mereka telah berhasil melakukan penyelidikan. Kapalku tidak bisa masuk. Tetapi di laut internasional, aku masih bisa membantumu. Aku tidak akan membiarkan Dioda bisa masuk ke laut internasional. Haitian bukan Hong Kong, jangan melampaui batas. Ya, aku tahu. Bos, semua orang sudah berkumpul? Barang kami sebulan yang lalu disita oleh orang lain di wilayah kami. Tempat usaha kami dihancurkan berulang kali dalam semalam. Malam besok mereka akan mengangkut barang kami dari Gunung Mawer. Kalian setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Di sini bukan di sana. Mengapa kamu buat keributan sebesar ini? Nange, saya sudah tidak punya jalan kembali. Kamu tahu betapa pentingnya chip-chip itu. Bagi saya kan... Setelah selesai kali ini, berhentilah. Bisnis yang menghalalkan segala cara sungguh tidak akan bertahan lama. Nanti setelah kamu kembali, saya akan mengajakmu ke Modu. Saya punya teman di sana, dia bergerak di bidang perdagangan. Bisnismu bisa legal. Nange, saya bisa berhenti. Tapi bagaimana nasib saudara-saudara saya? Selain di sini, tidak ada yang mau menerima mereka. Jisai, saya akan menunggumu di Gunung Mau. Laksanakan. Saya akan tetap menunggu, tidak peduli sampai kapanpun. Serbu. Hajar. Hajar mereka. Ini? Apa ini terlalu terbuka? Tentu saja tidak. Untuk malam ini, kita akan bertemu dua tamu yang sangat penting. Aku ingin Xiao Chai-ku tampil cantik bagai awan di langit. Menyebalkan. Tuan Li, kami baru saja mendapatkan kalung mutiara. Sangat cocok dengan anting-anting ini. Ambilkan. Apa ini terlalu mahal? Bagiku kau adalah yang paling berharga di dunia. Ayo, Ayo, saudara-saudara, ayo. Aku sangat senang hari ini. Terima kasih, Direktur Chen. Ayo, ayo. Adik Xiao Chai. Kakak Ji. Kakak Ji. Kakak Ji, kau baik-baik saja Kakak Ji. Cepat pergi. Cepat pergi. Kakak Ji. Jika orangnya sudah sadar, tangani dia. Siap. Masuk. Setidaknya, berikan selimut kepadanya. Jangan sampai dia kedinginan. Ada apa, Lixin? Nange. Kita dijebak. Kita kena tipu. Kakak Ji. Kakak Ji diserang. Sadarlah, Lixin. Sebenarnya apa yang terjadi? Lixin. Nange. Belum sadar juga? Aku masih hidup kok. Jatuh lagi di lubang yang sama. Kakak Ji, aku... Sudah, jangan memasang wajah seolah-olah aku sudah mati. Memang seharusnya begitu. Makan dulu saja. Sini, biar aku suapi kamu.
Ayo, satu suap. Masih tertawa? Apa kamu tahu? Sekarang di luar sana ada sekelompok orang yang tidak jelas asal-usulnya, berkeliling mencari informasi tentangmu. Sialan pengkhianat itu. Aku akan mencari sampai ke lubang cacing. Siapapun yang mengkhianati kita, si kacamata itu akan kubongkar. Sudah berkali-kali kita mengalami kemalangan semacam ini, tapi kamu tidak pernah belajar. Jangan lagi menusuk perasaanku. Dulu saat kita memulai, kita bicara tentang persaudaraan sejati. Setelah sekian lama menjalani ini, aku baru sadar. Apa itu persaudaraan atau solidaritas, omong kosong belaka. Di hadapan para penjilat, munafik yang sok suci itu, semua itu tidak ada harganya sama sekali. Sepertinya aku tahu siapa yang mengincarku. Maaf, Ayah. Ada sedikit urusan kantor yang tertunda, jadi saya pulang terlambat. Ini urusan kantor atau urusan pribadimu? Hanya kamu sendiri yang tahu di dalam hatimu. Makan malam di rumah setiap Rabu malam, itu sudah ditetapkan oleh ibumu. Maafkan saya, Ayah. Kamu tidak menyakitiku, tapi kamu menyakiti ibumu. Ayah, jangan marahi kakak lagi. Kakak tahu dia salah. Sudah sibuk seharian pasti lapar kan? Duduklah. Coba kamu cicipi ini. Tegakkan punggungmu, duduk seenaknya, berdiri seenaknya, tidak pernah bisa diajari. Ayah, makanlah ini. Ini enak. Hal yang aku janjikan kepadamu, semuanya sudah aku selesaikan. Sisanya kuserahkan padamu. Tenang saja. Aku pasti akan membereskannya sampai tuntas. Bingge. Kenapa aku bisa ada di sini? Seberapa bodohnya kamu ini? Tapi kamu jelas-jelas. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apapun padamu. Tidak mungkin kan? Ini mimpi, benar? Rekaman yang diambil sudah selesai disunting. Rekaman? Rekaman apa? Cantik. Boleh saya tanya, bagaimana cara menuju ke gedung Siji? Kebetulan sekali. Oh, ternyata kamu. Kamu juga ke sini untuk minum teh? Saya datang ke gedung Siji untuk mencari teman. Temanmu bekerja di sana? Ya, Saya kebetulan searah. Mau saya antarkan sebentar? sepertinya tidak pantas. Kenapa? Takut saya minta bayaran? Tidak, kamu salah paham. Saya hanya takut merepotkanmu. Tidak merepotkan, mobil saya ada di luar. Saya seorang wanita. Apa yang bisa saya lakukan padamu? Ayo pergi. Apakah Anda masih belum percaya jika saya yang mengurusnya? Baik, saya akan segera memprosesnya. Benar-benar terlalu serakah. Masuk. Direktur Chen, Nona Li bilang ada urusan mendadak, dia akan datang nanti malam. Saya tahu. Sungguh, mereka semua sangat licik. Kenapa kamu punya ini? Kamu dapat dari mana? Berisik. Jangan sentuh aku, jauhkan tangan kotormu. Lupa memberitahumu yang pernah datang ke kamar ini. Bukan hanya satu orang saja loh. Bukankah kamu bilang mencintaiku? Cinta, maaf, cintaku terlalu murahan. Sayang sekali, untuk film sebagus ini, akulah yang menjadi pemeran utamanya. Dia masih memiliki nilai guna. Jangan sampai mereka mati di tengah permainanmu. Li Bing, kenapa kamu melakukan ini?
Bukankah kamu bilang mencintaiku? Kenapa kamu melakukan ini? Jika memang harus menyalahkan, salahkan saja karena kamu adalah orang yang paling Paman Nan pedulikan. Paman Nan. Li Bing, berhenti. Direktur Chen, orang ini masuk tanpa janji temu. Nange. Kalian semua silakan pergi sekarang. Baik, Silakan Anda duduk di sini. Lingkungannya bagus. Kedatangan Anda ke sini, apakah Haitian sedang bermasalah? Jizai sedang bermasalah. Terakhir kali saya sudah bilang betul pada Jizai untuk lebih berhati-hati. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Butuh orang atau butuh apa? 10 juta, 20 miliar rupiah. 10 juta. Ya. Saya akan segera mentransfer langsung dari rekening pribadi saya, 30 juta, 60 miliar rupiah. Ini mendesak. Nange, ini totalnya adalah 60 miliar rupiah. Karena Anda sudah memutuskan untuk melawan balik, maka berhati-hatilah. Dunia bisnis itu sangat keras seperti medan perang, jauh lebih kejam daripada saat kalian dahulu di Hong Kong. Berjuang merebut wilayah dulu. Nasihat Anda, kakak sudah catat. Nange, Anda adalah saudara baik kakak saya. Saya akan menjadi investor dan akan berkontribusi secara finansial. Jika untung kita bagi bersama, jika rugi biar saya yang menanggungnya sendirian. Dulu saya tidak pernah mengecewakan Hong Kong, dan kali ini saya juga tidak akan mengecewakan Anda. 60 miliar rupiah. Di kartu ini ada 60 miliar rupiah. Jangan pasang tampang seolah kau belum pernah melihat dunia. Mengerti? Ada apa? Ambil kartu identitasmu. Kartu identitas? Mau melakukan apa dengan kartu identitas? Kartu identitasmu. Kau mau melakukan apa dengan kartu identitas kami? Karena kita sudah tahu siapa yang melakukan ini pada kita. Maka kita akan menggunakan cara yang sama untuk membalas mereka. Nange, hidupku ini diberikan oleh kakak Ji. Sekalipun aku harus mati, aku akan menyeret 2 orang bersamaku. Apa yang kau bicarakan soal mati? Serahkan saja masalah ini padamu. Tenang saja, Nange. Apa rencana tersembunyi yang kau miliki? Kenapa begitu misterius? Kita berdua adalah wajah yang dikenal, tapi Lixin tidak. Kita akan membuka perusahaan atas nama Lixin. Nange, jangan-jangan kau ingin? Kenapa aku tidak berani memikirkannya? Wah, baju ini keren sekali. Gayamu juga lumayan, bocah. Itu... Mau bicara apa? Kita bisa mencurinya. Yang harus kamu khawatirkan itu mereka. Kakak Sui, ingat tutup pintunya. 1 lampu lagi jangan lupa dimatikan. Dengar tidak? Sialan. Pak Sui, ada apa? Baru saja mobil itu melempar karung goni. Jangan-jangan itu mayat yang dibuang? Naik ke sana. Lihatlah. Kenapa bukan kamu saja? Bersama... Xiao Chai. Jangan macam-macam. Bertindaklah dengan sesuai. Berikutnya, Distrik A3 Timur, harga terendah 80 juta. Tunggu. Kita harus mengajukan penawaran, kan? Jangan terburu-buru. Penawaran putaran ke-6 ditutup. Penawaran tertinggi, 23 miliar rupiah. Penawaran putaran ke-7 dimulai. Giliranmu. $40 miliar. 2 penawaran saja? Ini tanah di distrik timur loh. Hari ini benar-benar tidak sukses. Liao Xiang ini sudah gila. 40 miliar untuk melelang sebidang tanah.
Apa dia tidak akan bangkrut total? Siapa tahu. Mengapa memukulnya? Sampah. Hal sekecil ini saja tidak becus. Ayah, 10 juta adalah batas biaya perkiraan kita. Mengambil tanah ini dengan lebih dari 20 juta hanya akan merugikan. Kau masih bisa mengatakan hal seperti itu? Dasar kau bocah nakal. Tidak tahu apa-apa. Tanah di distrik Dong itu, jika didapatkan dengan 30 juta, akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda. Diajar bagaimanapun tetap tidak mengerti juga. Sudah, kau turun dulu sana. Terima kasih banyak, Paman Jiang. Bagaimana kata Lian? Putramu ini lumayan bagus, cara kerjanya sangat mantap. Aku suka. Anak kandung memang yang terbaik ya. Wah, 20 juta hanya ditukar dengan sertifikat merah seperti ini. Nange, aku dengar orang-orang di sekitar bilang, membelinya 20 juta itu bodoh. Benar, tanah itu sudah jadi milik kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan tanah ini? Kalian jangan lupa, kita masih punya 10 juta. Kakak, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kau harus memberitahuku. Hatiku sangat tidak tenang. Selanjutnya, kita akan mengubah tanah ini menjadi gudang terintegrasi, kemudian uang, seperti tumbuh sayap, akan terbang masuk ke rekening kita. Saya mengerti, Kakak Nan ingin menanamkan seseorang di grup Hai Tian Tian. Hatiku sangat gembira. Nange, ada apa? Lixin, apa ada cara cepat berbaur dengan mereka? Cara yang paling cepat, Asui, Nange, Xiao Chai celaka. Xiao Chai. Paman Nan, Sebenarnya ada apa, Xiao Chai? kami juga tidak tahu. Tadi pagi dia meneleponmu tetapi tidak tersambung. Saat kembali keadaannya sudah seperti ini. Ditanya apapun dia tidak mau bicara. Xiao Chai. Xiao Chai, lihat aku. Aku paman Nanmu. Xiao Chai. Itu kamu. Semua ini karena perbuatanmu. Semua karena kamu. Xiao Chai, apa yang kamu lakukan? Semua salahmu. Aku pamananmu, Xiao Chai. Xiao Chai. Jangan mendekat. Bajingan, jangan sentuh aku. Halo? Paman Nan, hadiah yang kuberikan padamu. Apa kamu puas? Apa yang kamu lakukan pada Xiao Chai? Kamu ingin tahu? Nanti malam tepat pukul 8, di bar AX, datanglah sendirian. Paman Nan, ajak Kakak Ji juga. Dia punya urusan sendiri yang harus diurus. Aku tidak ingin dia ikut terlibat. Apakah kamu yang melakukannya? Ada apa, Paman Nan? Begitu tegang? Banyak sekali hal buruk yang sudah kulakukan. Yang mana yang kamu maksud? Tonton film ini dulu. Libing. Gadis yang ingin kamu lindungi. Dan juga saudara terdekatmu. Semua ini ditujukan padamu. Aku tidak menyinggungmu. Tidak menyinggungku? Katanya dia tidak menyinggungku. Chen Haonan, apakah kamu lupa berapa banyak darah orang yang ada di tanganmu? Dia tidak bersalah. Tidak bersalah? Kamu juga bisa bilang tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan kakakku sendiri? Apakah dia pantas ditikam sampai mati oleh kalian semua? Katanya kamu tak terkalahkan? Ternyata tidak seberapa juga. Jika kamu bergerak lagi, aku akan mencekiknya sekarang. Kamu hebat sekali bertarung ya. Cukuplah untuk menghadapimu. Chen Haonan, kamu mungkin tidak tahu, membunuh di Hai Tian itu melanggar hukum. Jadi kali ini aku tidak berencana membunuhmu. Benarkah?
Pantas saja kalian para kaum terpelajar punya otak yang encer. Ini ribuan, itu puluhan ribu. Pusing melihatnya. Ini urusan pajak, semuanya harus dihitung satu persatu dengan jelas. Aku cuma mau tahu berapa banyak uang yang kita hasilkan. 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Sudah menanam 60 miliar rupiah, tapi cuma untung 300 juta rupiah. Ini baru sewa satu gudang saja. Saat ini baru dibangun tahap pertama. Kaya. Ini benar-benar untung gila. Setelah pelabuhan kawasan timur dibuka, akan ada arus barang impor dan ekspor yang tidak pernah terputus, yang transit di sini, meskipun dilelang dengan harga 80 miliar rupiah, hanya masalah waktu saja untuk balik modal. Memang bosku punya pandangan jauh ke depan. Benar, haruslah bos kita. Nange, Nange. Li Bing sudah meninggal. Meninggal? Apa kau melakukan pembunuhan? Tidak. Apakah kau tahu di balik Li Bing? Selain Li Yaoxiang, ada orang lain. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Li Bing, sebelumnya, semua itu adalah perbuatannya. Tetapi kali ini, ada orang yang bersembunyi di baliknya. Dia adalah anak angkat Li Yaoxiang. Dia melawan kita. Bukankah itu sangat wajar? Wajar kalau Li Yaoxiang berselisih denganmu. Tapi kali ini... Tapi apa? Ini diarahkan kepadaku. Siapa yang membunuhnya? Kami sedang menyelidiki. Sudah bayar mahal-mahal menyewa kalian para pengawal profesional ini. Dia sekarang sudah mati, kalian tidak tahu dia siapa? Peluru apa? M200? M200. Apakah ada di Haitian? M200. Katakan sesuatu yang bisa kupahami. Peluru senapan runduk. Di Haitian, jangan bilang senapan runduk. Senjata revolver pun tidak akan kau temukan. Jadi, Ayah, di luar gelap sekali. Aku juga tidak tahu kenapa kepala pelayan tidak menyalakan lampu. Kakak. Ayah, Du Arsi. Siapa yang membunuh kakak? Beritahu aku. Masih mencari? mungkinkah Siapa? hanya dugaan? Belum berani memastikan. Tapi, Aku tahu. Kakak, aku akan membantumu membalas dendam. Mang, kemana kamu pergi? Wang Jia Yihao adalah hasil kerja keras kakak. Ayah tolong carikan orang untuk menjaga Gold Club. Aku akan mengurus semuanya untuk kakak. Bagaimanapun, dia tumbuh besar bersamanya. Mengapa kau membuat putriku mengira itu dia? Aku pikir itu Chen Haonan yang membunuh putra angkatku. kau juga baru saja mengatakannya. Dia tumbuh besar bersamanya. Ada target lebih baik daripada tidak ada target sama sekali, kan? Lakukan penyelidikan untukku. Harus ditemukan pelakunya walaupun harus membalikkan bumi ini. Baik. Bisa saja dimulai dari senjata apinya. Di dalam Haitian, aku bisa mengatasinya. Lalu bagaimana di luar Haitian? Tenang saja. Itu mudah. Aku akan kirim orang untuk segera mencari informasinya. Terima kasih. Turut berduka cita. Suruh saja dia persetan dengan ucapan turut berduka cita. Xiao Cai, sini. Hehe. Apakah ini enak? Xiao Cai, lihat aku. Aku pamananmu. Jangan sentuh aku. Pergi sana. Nange, ada yang mencari Anda. Bos, Ini kau. aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ini ada hubungannya dengan gadis Xiao Cai. Dari mana dapatnya? Ini sepupu Hongkangku. Dia membawanya ke sini untuk dijual. Yang di atas masih lumayan. Yang di bawah, Langsung katakan. lebih baik Anda lihat sendiri saja. Apa ini? Lebih baik Anda tidak tahu. Apakah Haitian beredar banyak?
Sepertinya cukup banyak. Terima kasih. Sama-sama. Gadis Xiao Chai orangnya cukup baik. Apakah dia mengalami trauma di sini? Makanya jadi begini. Sungguh menyedihkan sekali. Di Haitian, tidak ada hal yang tidak bisa saya, Lu Mingchen, selesaikan. Siapa tuan muda tertua Lu itu? Dia memerintah di Haitian. Meng Meng, saya belum sempat mengucapkan selamat padamu. Direktur Lu, mobil sudah datang. Silakan cepat. Pelan-pelan. Hati-hati di jalan. Kau lumayan jantan juga, ya. Nonali sering melihat adegan seperti ini. Tapi saya masih merasa dia terlalu lancang. Dia hanya hanya ingin menggoda saya. Saya tidak tahu apa yang Nonali sukai. Tapi yang ini, Nonali pasti akan menyukainya. Direktur Zhao benar-benar terlalu berlebihan. Jangan lupakan 1% milik saya. Tentu saja. Direktur Zhao. BB besar. Direktur Zhao, Anda sudah mabuk. Kau, bukankah kau pemilik restoran teh? Restoran itu tutup. Saya ganti profesi jadi sopir untuk bos. Itu... Direktur Zhao, silakan. 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 Saya antar bos saya pulang dulu. Baik. Menarik. Apakah kau berpura-pura di depan saya? Cih. Nange, biar saya saja yang menyetir mobil ini. Li Bing sudah tiada. Keluarga Li setenang ini? Bagaimanapun juga mereka adalah keluarga besar. Kematian Li Bing ini melibatkan terlalu banyak hal. Saya dengar putra Li Yaoxiang, Lian akan kembali ke Haitian. Lian? Apakah Anda mengenalnya? Tuan muda tertua keluarga Li yang katanya jenius. Dia terus melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Namun malam ini saya dengar dari Tuan muda Lu. Akhir-akhir ini dia di Hong Kong, membangun jalur untuk bisnis keluarganya. Ternyata begitu. Kalau begitu kita harus sangat berhati-hati. Berhati-hati? Pasti ada seseorang yang harus bertanggung jawab atas kematian Li Bing. Jadi, mereka akan menjebak kita. Ya. Duduklah. Mengapa kita pindah tempat? Lingkungan di sini lebih baik. Tuan Jiang memanggil saya ke sini. Ini bukan hanya obrolan santai, kan? Tentu saja tidak. Apa kau ingin tahu siapa yang menghilangkan nyawa putramu? Tentu saja. Tahun lalu, sebuah M200 milik Hong Kong mengikuti kapal ikan dan tiba di Haitian. Lokasi bongkar muatnya di Dermaga Siasha. Dermaga Siasha? Benar. Kebetulan sekali ya. Kalian terlihat damai. Padahal masalah lahan di distrik timur itu, bagaimanapun juga, telah menimbulkan permusuhan. Apa yang kau katakan benar. Hal yang paling mereka sukai di Hong Kong adalah pertumpahan darah. Saya pengusaha yang terhormat, sungguh memalukan bila saya harus terlibat dengan mereka. Mereka bisa mengabaikan hukum dan melarikan diri dengan kapal, sedangkan saya tidak bisa. Di luar 12 mil laut. Siapa yang bisa mengurus hal itu? Maksudmu? 1 minggu dari sekarang pukul 12 malam, mereka akan menurunkan kiriman produk air impor yang tidak tercatat di perairan internasional. Melakukannya atau tidak, itu urusanmu. Terima kasih. Nange, lihat ini. Apa ini? Ini petunjuk yang dibantu kakak D temukan. Ada satu M200 tahun lalu, diselundupkan ke Haitian, kami belum menemukan siapa pembelinya. Ini adalah data penjualnya. Dia? Kau mengenalnya? Sudah kuduga. Seorang pengusaha, bagaimana mungkin dia berurusan dengan kita? Jangan bertele-tele. Kau tidak mengenali orang ini, tetapi orang di belakangnya adalah musuh lama kita. Paman Jiangsu, bukankah tidak pantas bertemu denganku di siang bolong begini? Apa maksudmu? Bertemu di malam hari malah terasa lebih tidak baik. Paman benar-benar nakal. Ngomong-ngomong, urusan yang Paman percayakan padaku sudah selesai kutangani. Lalu bagaimana dengan urusanku itu? Tenang saja, Lian tidak akan bisa kembali ke Haitian. Terima kasih, Paman. Orang yang kusebutkan padamu waktu itu,
Sudah kau pikirkan bagaimana cara menghadapinya? Paman pernah bilang, aku adalah cinta pertamanya. Seorang wanita menghadapi pria, lalu bagaimana lagi cara aku menghadapinya? Seseorang bilang padaku, wanita cantik memang beracun. Paman, kenapa paman bicara begitu tentang aku? Aku bukan hanya beracun, aku juga berduri. Syukurlah, kita seperjuangan. Yakin? Kita seperjuangan? Maafkan saya, sudah menunggu lama. Wah, Direktur Zhao. Direktur Zhao. Ini siapa? Ini adalah Direktur Chen, bos besar dari gudang transit Tianhe kita. Saya cuma pesuruh. Direktur Zhao rendah hati sekali. Penampilannya luar biasa. Mari sini, Direktur Chen. Cicipi anggur merah kami. Terima kasih. Setelah ini barang-barang Donghui akan kuserahkan ke Tianhe. Ah, tidak juga. Terima kasih atas kepercayaan kepada Tianhe. Mari sering bekerja sama. Wah, kebetulan sekali. Bertemu lagi, Nyonya Bos. Nyonya Bos, Bukan begitu? mungkinkah aku adalah bosnya? Bos Huang Jia Yihao. Lebih tepatnya, bos Huang Jia Yihao dan bos dari klub Jinma. Saya minta maaf. Kalau nanti mau pesan ruang VIP atau pesan meja, ingatlah untuk mencari aku. Nange, apa yang sedang kamu lihat? Kartu nama Li Meng. Li Meng? Ya, Aku bilang padamu, Nange, wanita bernama Li Meng ini sangat berbahaya. berbahaya? Apa kamu tahu apa kata orang tentang dia? Dia memikat dan sangat manipulatif. Bagaimanapun dia adalah pemilik klub layanan mewah Haitian. Kalau tidak cerdik, bagaimana dia bisa menjalin banyak koneksi? Pokoknya, Nange, berhati-hatilah. Dulu mereka di balik layar, dan kita terbuka. Kami sudah banyak menanggung kerugian. Tapi kali ini aku harap dia mencoba melawanku. Sui, ini untukmu. Ini milikmu. Nange, apa ini tidak kebanyakan? Benar, Nange. Bisnis di toko akhir-akhir ini sangat buruk, tapi kamu masih memberi kami sebanyak ini. Ambil saja kalau sudah kuberikan. Wah, sedang bagi-bagi gaji ya? Wah, Bu Bos, kenapa kamu sempat mampir ke sini? Kalau sedang tidak sempat, apa aku tidak boleh datang? Sepertinya kamu tidak ingin berbisnis denganku lagi. Tidak. Pelanggan adalah dewa rezeki kami. Bu Bos dewa rezeki yang cantik ini, apa yang Anda ingin pesan? 1 gelas kaviar dengan es, 3 potong tuna sirip biru. Aku tidak punya. Kalau ku bilang kamu punya, ya kamu punya. Nanti malam 8:30, ruangan bunga bulan sungai musim semi. Pastikan kamu mengirimnya kepadaku. Dia sudah terpancing. Hidangan dingin segera disajikan. Coba lihat ke sana. Direktur Lee. Oh, Direktur Lee. Akhirnya Anda datang juga. Direktur Wang, Anda sulit sekali diundang ya. Si cantik Lee, saya datang karena tahu ada hal menarik di sini. Jangan sampai mengecewakan saya. Ya. Mana mungkin. Si cantik Lee, Anda semakin hari semakin cantik. Anda pintar sekali dalam berbicara. Mari, silakan masuk, tuan berdua. Maaf, macet tadi. Mari saya perkenalkan kepada semuanya. Ini adalah Direktur Chen, pemilik transit Tianhe. Ini adalah Direktur Lee, penanggung jawab umum restoran barat rantai bintang 3 Modu. Ini adalah Direktur Wang, manajer rantai dingin distrik baru. Halo. Wah, si cantik Lee. Malam ini sepertinya Anda mengadakan jamuan untuk memperlancar rezeki, ya? Tentu saja Direktur Wang telah menaikkan harga. Direktur Lee melakukan pembelian, Direktur Chen mengirimkan barangnya. Bagaimana menurut Anda bertiga? Itu tergantung pada apa kata Direktur Chen. Saya hanya seorang pengurus gudang. Kalau ada barang saya terima. Mengenai bagaimana Anda berdua bekerja sama, silakan Anda berdua bicarakan. Baik, kalau begitu kita putuskan saja dengan senang hati. Sisanya serahkan pada saya. Memang Nona Besar Lee. Kalau begitu, mari kita rayakan ini lebih awal. Mari, sukses untuk kerjasama kita. Sukses untuk kerjasama kita. Bos, Anda membuat saya seperti di bawah tekanan.
Kenapa seolah-olah aku yang menjerumuskanmu ke dalam masalah? Aku cuma memberimu peluang bisnis. Semua ini demi kebaikanmu. Bisnis ini tidak bisa terang-terangan. Kalau sampai ada masalah, aku yang akan sial. Nah, itu tergantung kemampuanmu sendiri. Aku tahu kamu sedang menggali lubang untukku. Tapi aku tidak bisa menahan diri masuk ke dalamnya. Perhitunganmu ini tepat mengenai kelemahanku. Kelemahan? Yang ini? Atau yang ini? Nonali masih muda dan cantik. Tapi malah mendekatiku, pria tua ini. Sikapmu membuatku sulit untuk tidak salah paham. Kenapa dengan pria tua? Pria di usia 40-an sedang di masa jayanya. Mereka jauh lebih berpengalaman daripada anak-anak ingusan itu. Sudah tua dan tidak berdaya? Tidak berdaya, tapi tubuhmu tidak bisa berbohong. Nonali, tolong jaga sikap. Ternyata Direktur Chen adalah Liu Xiahui. Gadis-gadis muda zaman sekarang benar-benar berani. Datang terlambat lagi? Bukankah kau bilang kita berdua harusnya sebisa mungkin jarang bertemu? Kau tahu aku seperti apa kan? Aku tidak akan datang kecuali ada urusan penting. Katakan kali ini kau butuh aku melakukan apa? Aku ingin meminjam anak buahmu. Meminjam anak buah? Li, bukankah ucapanmu itu agak tidak tepat waktu sekarang? Katakan, sebenarnya ada masalah apa? Ini bukan hal yang bisa dipinjam. Orang-orang mutahan mereka, kau ambil semua barang itu. Aku hanya punya satu permintaan. Mereka tidak diizinkan kembali hidup-hidup. Latar belakang mereka ini? Orang-orang yang mencari nafkah di pelabuhan. Lalu bagaimana dengan latar belakang mereka yang sebenarnya? Mulai dari nol. Baiklah, aku akan pinjamkan padamu, tetapi setelah aku meminjamkannya padamu, hutang budi di antara kita selesai sampai di sini. Baik. Selesai. Ini tidak boleh, itu juga tidak boleh. Jika kita melanggar kontrak, kita wajib bayar denda. Nange, mengapa kamu menerima pekerjaan ini? Jelas kamu sudah tahu ini jebakan. Uang. Harus kita cari. Masalah ini mari kita bicarakan dengan jujur. Saat mendekati titik pertemuan, menaruh lokasi pembongkaran di sini. Pulau Popo, kamu gila ya? Kecuali itu kapal selam, kalau tidak jika terjadi insiden di laut, apa mungkin tidak terdeteksi? Mengubahnya ke Pulau Popo, maka tidak akan berada dalam jangkauan Bailu. Lagi pula aku juga sudah memberitahu Kakak D. Dia yang akan bertanggung jawab penuh mendukungmu. Nonali, kamu memanggilku ke sini hari ini. Ada urusan apa? Zhao Lixin punya anak buah. Dia punya hubungan yang cukup baik denganmu. Nonali, aku dan mereka sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku selalu percaya bahwa uang dapat menyelesaikan segala masalah. Ini ada 6 juta rupiah. Apa yang kamu bicarakan? Permintaanku sederhana. Kamu hanya perlu memberitahuku semua aktivitas mereka setelah masuk perairan internasional. Kirimkan saja padaku sewaktu-waktu. Itu perairan internasional, kita tidak punya sinyal. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Baiklah, aku akan terima. Kamu tahu konsekuensi menerima uang tapi tidak bekerja, kan? Tenang saja, Nonali. Musuh. Kita adalah musuh bersama. Silakan minum tehmu. Kesepakatan bisnis ini berjalan dengan baik. Nanti jangan lupa traktir teman-teman minum teh. Itu sudah pasti. Bagus. Sudah selesai dipindahkan. Kalau begitu, kita manfaatkan kegelapan ini untuk kembali. Setelah ini kalian harus selalu berhati-hati ya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sensitif. Memegangnya semenit saja sudah berbahaya. Ada orang. Di mana dia? Kakak D, apa kau baik-baik saja? Ersha. Sialan, cepat pergi. Pergi.
Masih ada jebakan. Apakah barangnya sudah diangkut semua? Mobilnya sudah pergi. Kalau begitu kita harus segera mundur. Aku sudah menyuruh Zhao Lixin menyembunyikan kapal cepat di Dukou. Kita mundur ke arah Dukou. Ayo pergi. Ayo. Pergi. Wah, pekerjaanmu cepat sekali berubah. Lagi pula bisnis yang itu termasuk bisnis gelap. Yang ini lebih baik, terang-terangan, dan aku juga tenang mencari nafkah. Memang sangat bagus. Aku kira aku salah lihat tadi. Bos Lee tidak sibuk hari ini. Bos Chen juga sangat santai hari ini ya. Kalian berdua silakan mengobrol, sekarang aku harus pergi bekerja. Kau tidak mengkhawatirkan adikmu. Dia yang mengurusnya, aku tenang. Benar juga, kalau tidak bagaimana bisa kalian bekerja sama dalam bisnis sebesar ini? Satuan Polisi Pamong Praja sudah datang. Hari ini aku yang bayar. Kalian bantu aku membereskan meja sebentar. Bos ini lucu sekali. Dia memang kurang beruntung. Lalu, bagaimana denganmu sendiri? Aku lumayanlah. Ayo. Perutku tidak berani makan makanan seperti ini. Aku pergi sekarang. Jangan-jangan kau sengaja datang hanya untuk bertemu denganku. Coba tebak. Nange ada masalah. Nange, tidak bisa menghindar, tapi barangnya aman. Sudah dikirim? Bukan barangnya yang aku khawatirkan. Aku khawatirkan kalian. Tidak akan mati. Luka ini. Anan sudah sampai pada titik ini. Kau masih mau bertele-tele? Benar. Meskipun ini Haitian, tapi bahkan jika sebelumnya itu Dailang, Kixiali, Huili Dao, kapan kita pernah takut? Kekuatan besar tak menindas penguasa lokal. Tapi ada pepatah lain, hanya yang berani menyeberangi sungai. Berapa biaya yang sudah didapatkan kembali? Termasuk pembayaran akhir yang akan diterima akhir bulan ini, 8 miliar 600 juta rupiah. Ambil 3 miliar 600 juta rupiah untuk gudang terintegrasi. 8 miliar rupiah diberikan pada orang-orang Shenzhen. 600 juta rupiah untuk KKD. Sisa 36 miliar rupiah. Kita bagi bertiga saja. Kau sudah membulatkan tekadmu? Shenzhen benar. Kadang kita harus meyakinkan orang dengan bisnis. Tapi saat diperlukan kita harus meyakinkan mereka dengan kebenaran. Lakukan saja. Janji, atur seseorang untuk mengantar KKD kembali ke Hong Kong. Tidak masalah. Lixin, tanyakan pada Li Meng, apakah dia mau mengambil gudang terintegrasi 3 miliar 600 juta rupiah? Ini tidak terlalu baik kan? Bagaimanapun juga. Bahkan kalau dia tidak bisa menanganinya. Lu Mingchen yang ada di sekitarnya juga akan tertarik. Tapi gudang terintegrasi menghasilkan banyak sekali uang. Entah tetap di Haitian dan terus dihancurkan, atau selesaikan satu pekerjaan, dan pergi jauh. Xiao Cai kuserahkan kepada kalian untuk dijaga. Nange, tenang saja. Saya akan menjaganya dengan baik. Nange, lalu kamu berencana pergi kemana? Setelah saya menyelesaikan urusan di sini, saya akan menyusul kalian. Mas, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Selamat jalan. Cepat pergi. Hentikan mobilnya. Ada apa? Kebelet pipis. Awen. Paman Jiangsu, tidakkah Anda bertanya bagaimana perkembangan masalah ini? Tidak lain adalah orang yang kita cari, sedang dalam perjalanan. Orang yang ingin kau bunuh diculik, kenapa kau mulai khawatir? Benar, semakin dekat dengan tujuanku, tentu saja semakin khawatir. Ada pepatah lama, orang berusaha, Tuhan menentukan. Apa yang dikatakan Paman Jiangsu benar. Orang berusaha, Tuhan menentukan.
Siapapun yang menghalangi jalanku akan aku singkirkan. Aku sangat suka semangat kegigihanmu ini. Aku kasih kabar baik. Kabar baik? Kakak ketigamu itu di Italia, terjebak dalam dunia kenikmatan. Hebat. Kemenangan tanpa pertumpahan darah. Hanya perlu mengeluarkan sedikit uang saja, sudah bisa membuat seseorang terpuruk dan kehilangan semangat. Paman Jiangsu memang hebat. Di masa depan aku harus banyak belajar dari Anda. Kebetulan sekali, aku memang suka membimbing generasi muda. Semoga Paman tidak segan untuk berbagi ilmu kepada saya di kemudian hari. Tentu saja. Baiklah, Teh sudah diminum, masalah sudah dibahas tuntas. Aku harus pergi menemui teman lamaku. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan coba lagi nanti. Dasar licik. Nomor yang Anda hubungi tidak dijawab, silakan coba lagi nanti. Ada apa ini? Bos, apakah Anda akan menutup usaha? Oh, ini kamu. Iya, Ngomong-ngomong, saya belum memberikan uang yang kemarin. tidak usah. Tidak usah, Ambil tidak saja. usah. Ambil ini, ambil. Itu tidak penting. Tadi ada seseorang memberi saya Rp400.000, meminta saya memberikan catatan ini kepada Anda. Bos, kedai Anda. Jangan pedulikan itu. Lama tidak bertemu ya. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Chen Haonan. Siapa yang ingin kau selamatkan? Salah satunya adalah saudaramu yang sehidup semati. Salah satunya adalah adik kandung mantan kakakmu. Dan yang lainnya adalah gadis yang ingin kau lindungi. Aku di sini. Silakan, lakukan apapun yang kau mau padaku. Lepaskan mereka. Membunuhmu? Membunuhmu itu sangat mudah. Untuk apa aku repot-repot menculik orang sebanyak ini? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan mereka? Pertanyaan yang bagus. Singkirkan pistol itu. Kau tidak berhak mengajukan permintaan kepadaku. Aku ingatkan, kesabaranku terbatas. Jangan sampai aku kehabisan kesabaran. Kau tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, brengsek. Aku pilih diriku. Kau hanya punya 3 pilihan. Kalau aku tidak salah ingat, ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Da Fei. Sungguh sayang sekali, dia dipermainkan sampai jadi bodoh gara-gara dirimu. Kau diam. Kau pikir setelah kau mengambil CD Haitian, masalah akan selesai begitu saja? Di seluruh Asia Tenggara pun ada. Bajingan! Ini juga ulahmu? Aduh, kosong. Kau ingin nyawaku, bukan? Ayo, tembak ke arah sini. Menurutmu, apakah kali ini juga peluru palsu? Kosong lagi. Jiang Tianyang. Aduh. Xiao Cai. Seandainya bukan karena engkau, kau bisa mencari orang untuk dinikahi, mempunyai anak akan jauh lebih baik. Sayang sekali. Bodoh-bodoh. Lepaskan aku, lepaskan. Xiao Cai. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan menembak untuk ketiga kalinya. Halo Direktur Zhao? Nona Li. Ada apa? Aduh, Direktur Zhao, ada sesuatu yang saya tidak yakin. Apakah pantas untuk saya katakan? Silakan langsung saja. Sepertinya ayah saya menahan Direktur Chen di tempat penambangan pasir dan kerikil di bawah Gunung Tongshan. Minta supir menunggu saya di depan. Ini sudah peluru keempat. Aduh, tanganku tergelincir. Aku mohon bunuh saja aku sekarang. Membunuhmu? Boleh saja.
Karena kau memang ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Kau sudah yakin? Ini sudah tembakan kelima. Bunuh aku dan kau bebaskan mereka. Tentu saja. Kapan aku pernah tidak menepati janji? Kredibilitasmu bagiku nol besar. Kalau begitu bebaskan satu orang dulu. Hal paling mendasar di antara sesama manusia, kepercayaan harus tetap ada. Nange. Kau mempermainkanku? Ya, aku memang mempermainkanmu. Anan, kau yang paling tahu aturan. Hari ini kita tidak akan bahas ini. Kau berbicara tentang aturan denganku? Kau punya hak apa berbicara tentang aturan denganku? Aku tidak punya hak. Bersikaplah yang benar. Hong Kong, Anan sepayah itu, jangan-jangan dia cuma palsu? Seriuslah. Ini Hong Kong, Anan. Hati-hati, dia bisa membawa anak buahnya untuk menghabisi seluruh keluargamu. Saudara-saudara, apakah kalian mau merasakan bagaimana rasanya menghajar bos Hong Kong? Mau. Hajar. Berhenti. Hentikan. Suruh mereka cepat berhenti. Jika ada apa-apa, hadapi saja aku. Cepat Sudah. hentikan. Sudah. Lihatlah dia. Dia seperti anjing yang dibenci semua orang. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakanmu yang masih sama saja seperti dulu. Di zaman apa sekarang ini, masih saja percaya bahwa siapa yang pukulannya keras dialah yang benar. Aku sudah tua, sudah tidak kuat berkelahi lagi. Kau mempermainkanku. Terkejut kan? Tidak menduga kan? Kau ini gila. Hidup di dunia ini, jika tidak sedikit gila, betapa membosankannya hidup ini. Jiang Tianyang, aku akan melawanmu. Kakak D. Kakak D. Kakak D. Kamu tidak apa-apa. Kakak D. Kakak D. Memangnya kalian semua bekerja apa? Sialan. Hajar dia. Nange kakak Ji, kalian tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Kakak D terluka. Permusuhan kita seharusnya sudah lama berakhir. Mengapa harus menyeret begitu banyak orang tidak bersalah ke dalamnya? Apa kamu pikir kamu anak berusia 3 tahun? Permusuhan kita hanya soal hidup atau mati. Sialan, masih bilang berakhir? Meskipun hari ini kalian banyak orang dan berhasil menghalangiku. Memangnya kenapa? Haitian adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Lalu apa yang bisa kalian lakukan padaku? Atas semua perbuatanmu, hukum Haitian akan menghukummu. Hukum pidana? Saya berkewarganegaraan Thailand. Hukum pidana Haitian tidak berlaku untuk saya. Ini benar-benar sangat kekanak-kanakan. Benarkah? Halo. Selamat malam, apakah ini nomor 110? Seorang tamu di kamar 7012 restoran Bayun dicurigai melakukan penjualan narkoba dan pembunuhan dengan senjata api. Jadi, ini peraturan kalian? Untuk orang munafik sepertimu yang menganggap hukum tidak penting, cara terbaik adalah menghukummu dengan hukum. Aduh, hati kalian benar-benar besar sekali ya. Toko ditinggal begitu saja, lalu menyuruhku menjaganya. Sebenarnya kalian pergi melakukan apa? Saat pergi masih baik-baik saja. Pulang-pulang semuanya terluka. Apa kalian habis merampok ya? Sampai dipukuli begini? Orang baik seperti kamu, lebih baik tidak tahu saja. Di tempat Haitian ini, melakukan bisnis apapun bisa menghasilkan uang. Mengapa harus mengambil risiko besar? Hampir saja terjadi masalah karena kencingmu itu. Apa kamu tahu? Bukankah kamu bilang kamu bisa menjaga Xiao Kai dengan baik? Sudah. Yang terpenting kalian baik-baik saja. Hei, kakak, mengingat aku sudah menjaga toko kalian, nanti kalau aku di jalan Hexia... Apa yang kamu pikirkan? Aku adalah pebisnis yang terhormat. Oh ya. Kakak adalah pebisnis yang terhormat. Aku bukan orang terhormat.
Tidak masalah kan? Nange? Nange, sudah beres? Membawa senjata api untuk membunuh, penyelundupan, pengedaran narkoba, tembak mati. Hukuman itu terlalu ringan untuknya. Bagaimana dengan kakak D? Sudah dikirim kembali ke Hong Kong. Ini semua salahku. Aku tidak hati-hati membiarkan mereka mengambil kesempatan. Mereka sengaja mengincarmu sementara kamu tidak sadar akan hal itu. Kalau kita mau menghitung tanggung jawab, seharusnya aku yang salah. Nange. Itu aku harus buka lapak malam ini. Aku pergi duluan. Ya, aku tidak akan mengganggu kalian. Silakan mengobrol. Silakan saja mengobrol. Di mana Xiao Chai sekarang? Ada di kamar. Xiao Chai hilang. Apa? Nenek. Nenek. Acai, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Awen bilang kamu terus-terusan di toko, sibuk sekali sampai tidak bisa pergi. Nenek, aku baik-baik saja. Kapan kamu akan libur? Nenek, aku merindukanmu. Kalau rindu, pulanglah saat libur. Nenek akan membuatkanmu kue lobak kesukaanmu. Nenek, temanku menyuruhku bekerja di Hong Kong. Di sana aku bisa menghasilkan 10 juta rupiah sebulan. Sebenarnya uang tidak perlu terlalu banyak, yang penting cukup. Tapi jika kamu ingin merantau, pergilah. Kalau kamu lelah, nenek menunggumu di rumah. Baik. Cahaya bulan bersinar di lantai. Anak udang tidurlah yang nyenyak di ranjang. Besok pagi ibu harus menanam padi. Direktur Chen, kalian menculik ayahku. Mengapa lepaskan dia? Setiap kesalahan pasti ada pelakunya. Ternyata begitu. Kakakmu Li Bing, bukan aku yang membunuhnya. Aku tahu. Benar saja. Kau tidak membenciku. Mengapa aku harus membencimu? Kakakku, Kakakmu bukan dirimu. Perbuatan jahat yang pernah kau lakukan, pasti akan ada penagih hutang yang datang. Tetapi kau harus ingat, siapapun yang berbuat jahat akan menerima akibatnya. Yang hitam tidak akan menjadi putih. Nange, mari kita pergi ke Selandia Baru. Udara di sana bagus. Sinar UV-nya juga bagus. Pamanan, aku merasa sangat kotor. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapi diriku sendiri. Tapi jangan salahkan dirimu atas pilihanku. Maafkan aku pengecut. Aku sudah minta Lixin untuk menjaga neneknya. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak datang ke Haitian. Jika tidak datang, maka tidak akan terjadi banyak masalah. Tinggal kita berdua lagi. ayah, aku tahu ayah pasti begadang membaca koran. Sini, minum buburnya. Baik. Hanya putri kecilku yang paling perhatian. Kakak-kakakmu itu tidak ada yang bisa diandalkan. Ayah, jangan bicara tentang kakak-kakak lagi. Mereka semua sibuk. Jadi ayah harus menurut. Setelah habiskan bubur, ayah harus tidur ya. Baik. Ingat habiskan ya.